Itu di materi. Oke, adik-adik, kita mau mulai ya ibadah kita hari ini. Adik, adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Waduh, masih lemes nih. Coba yang siap memuji Tuhan, bilang katakan haleluya. 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 Iya, haleluya. Iya. Nah, yuk kita mau mulai ya ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Nanti kakak minta kakak Lingling boleh pimpin di dalam doa ya. Oke, adik-adik, kita berdoa bersama, kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa untuk ibadah pada sore hari ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat sore Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan boleh izinkan kami berkumpul bersama melalui aplikasi Zoom untuk sama-sama beribadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus berkati sepanjang acara kami, baik sarana maupun prasarana, dan terutama hati kami Tuhan untuk siap menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati acara kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kakak. Amin. Terima kasih kakak Lingling. Adik-adik, siapa di sini? Anak-anak hebat. Hebat. Iya, siapa di sini? Anak-anak pintar. Ayo angkat jempolnya. Belinda.
Iya, hebat adik-adik ya. Kita di sini semua anak-anak hebat, anak-anak pintar. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus berani tampil beda, ya kan adik-adik? Karena kita anak Tuhan harus berbeda dengan yang lainnya ya, dengan anak-anak di luaran sana, ya kan? Nah, adik-adik tampil bedanya gimana? Kita harus tunjukkan karakter-karakter Kristus dalam hidup kita ya adik-adik ya. Nah, adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, ya kan? Karena Tuhan beserta kita. Nah, adik-adik, yuk kita mau naikkan pujian ini. Aku berani tampil beda, walau iblis menggodaku, merayuku, ya. Kita katakan no, tidak, ya. Yuk kita naikkan pujian ini adik-adik ya. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat rayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya ku Berpijak Ya, adik-adik, sebelumnya kakak minta boleh di-mute dulu mikrofonnya. Nanti kalau kakak sebut namanya, baru adik-adik boleh nyalakan, oke? Yuk, yang masih nyala mikrofonnya disimpan dulu ya. Ya, oke, supaya tidak ada double suara. Kita naikkan pujian ini, lebih semangat lagi. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Coba kakak minta siapa ya yang ada ya di sini ya? Siapa yang udah tahu lagunya nih? Coba, Bianca tahu lagunya gak? Nggak tahu. Siapa yang tahu nih? 3M tahu lagunya nggak? Ah, nggak ada yang tahu. Wah, malu-malu nih. Yuk kita nyanyiin sama-sama ya. Coba kakak minta sekarang kelas besar dulu nyanyikan lagu ini ya. Kelas besar, coba kakak mau dengerin suaranya. Yuk, Kak Wenda. Coba kelas besar, nyalakan mikrofonnya, nyanyikan pujian ini, yuk. Saat iblis, mana suaranya? Teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Aku ya, boleh matikan lagi mikrofonnya ya, boleh matikan lagi mikrofonnya. Adik-adik, kita harus tampil beda sebagai anak-anak Tuhan, walaupun iblis
mungkin tuh iblis bilang gini, "Hei, nyontek aja, nyontek gitu ya." Kita bilang katakan tidak ya, kalau anak Tuhan ya nggak boleh nyontek adik-adik ya. Nah adik-adik, karena kita sudah menjadi anak-anak yang pemenang ya, Tuhan Yesus sudah mau mati loh di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita sudah menjadi anak pemenang. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa. Nah adik-adik, kita mau naikkan pujian ini ya. Kita mau katakan apa adik-adik? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Tuh, kita naikkan pujian ini dengan semangat ya adik-adik ya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ya adik-adik, kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, tangannya diangkat semua adik-adik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. 3R saja naikkan pujian ini. 3R. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam sama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kairi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sama ya adik-adik. Ya, ku menang bersama. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Hebat adik-adik semuanya ya. Kita sudah melawan maut ya adik-adik ya. Nah adik-adik jadi tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa sedih karena pertolongan Tuhan itu nyata loh dalam hidup kita. Nah sekarang kita mau adik-adik yang saat ini rindu untuk bersaksi, mungkin mau bernyanyi, ada gak? Siapa yo? Ada? Ada yang angkat tangan nih. Kak, aku mau bernyanyi buat Tuhan, boleh? Atau ada yang mau bersaksi, mau cerita tentang kebaikan Tuhan, ada adik-adik? Nggak ada.
Ada tuh siapa tuh? Lupa. Halo Delvi, ada Delvi sama Jos ya. Halo Delvi, Jos. Iya. Ya oke, kalau tidak ada, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Adik-adik siap? Siap? Mana? Ya, Pak. Ya. Semuanya hebat, pinter semua. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, aku milikmu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ya kita panggil nama Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut. Panggil siapa? Panggil namamu, waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut. Panggil nama, katakan aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Katakan, aku milikmu, aku milikmu. Waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Nunu. Aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Semua adik-adik nyanyikan pujian ini, katakan, aku milikmu. Siapa yang jadi milik Tuhan? Aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Semua adik-adik ikut kakak untuk berdoa ya. Semua yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, ikut kakak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjaga kami, memberkati kami. Dan kami mau belajar firman-Mu, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Amin semuanya. Amin. Nah, siap untuk mendengar firman Tuhan adik-adik? Suara kakak jelas tidak? Suara kakak jelas kah? Jelas, Kak. Jelas. Jelas. Oh, puji Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kasih senyumnya dulu yang manis, taruh di layar. Mana senyumnya? Yeay, semuanya tersenyum. Berarti semuanya siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kakak tanya dulu nih, semua ditutup dulu mic-nya, dimatiin dulu mic-nya ya. Nanti kalau kakak tanya baru boleh dibuka. Nah, adik-adik, siapa di sini adik-adik yang merupakan anak pemberani? Ya, angkat tangannya. Ada yang angkat tangan nih, ada yang angkat tangan. Christian, Kairi, siapa tuh? Raguel, juga anak pemberani. Raguel, Risiel, Rael ya, Rael. Risiel nggak lihat sih tangannya nggak keangkat. Berarti Rael sama Raguel, Kairi sama Christian katanya. Oh, Abel juga anak pemberani. Nah, coba kakak tanya dulu nih. Christian, kamu berani terhadap apa? Coba. Kan anak pemberani, berani untuk melakukan apa? Coba. Yang lain pikirin nih, yang tadi tuh Kairi, Rael, Raguel, coba pikirkan. Iya, tadi aku berani bilang bahwa aku ada anak pemberani, berani untuk melakukan apa ya? Coba Christian. Halo? Berani untuk melindungi diri sendiri, Bu. Yeay. Berani untuk melindungi diri sendiri dari apa, Christian? Dari teman-teman yang nakal ya? Iya, Kak, betul. Ya. Oke. Kairi, bagus ya Christian ya. Sekarang kita mau dengar. Kairi berani melakukan apa, sayang? Berani untuk meminta maaf. Wih, hebat. Kairi adalah anak yang juga berani meminta maaf. Ya, kalau emang salah, minta maaf. Jangan gengsi, antar aja. Enggak ya, ternyata Kairi hebat. Oke. Christian hebat, Kairi hebat. Coba sekarang kakak mau dengar dari Raguel. Raguel anak pemberani, berani untuk melakukan apa dan terhadap apa? Aku bangun kebenaran. Melakukan kebenaran, berani untuk melakukan kebenaran. Yeay. Hebat. Raguel, Rael mana? Rael hilang. Rael berani melakukan apa, sayang? Minta maaf kalau Ayo. Rael berani tidur sendiri nggak, sayang? Berani ke kamar mandi sendiri nggak kalau malam? Berani. Yeay, tepuk tangan. Nah, sore ini kakak mau ceritanya itu dari Alkitab ya. Adik-adik punya Alkitab kan? Ya. Ceritanya dari Alkitab nih adik-adik. Kakak mau cerita bahwa Tuhan kita, siapa namanya? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat pemberani. Nah, berani melawan apa? Nih, coba sebentar kakak share dulu screen-nya ya. Oke. Judulnya apa? Baca dulu. Sama-sama yuk, baca judulnya. Bersama Yesus, saya berani. Nah, berani apa nih ya? Apakah berani seperti tadi tuh, Christian bilang berani untuk melindungi diri sendiri, itu bagus. Kairi bilang berani untuk
meminta maaf, itu bagus. Raguel bilang berani untuk melakukan kebenaran, itu bagus. Rael tadi katanya berani bobo sendiri, ke kamar mandi sendiri, itu bagus. Nah, sore ini kita mau lihat nih, Tuhan kita, Yesus, berani melakukan apa atau berani terhadap apa. Ini ceritanya ada di dalam Lukas 8, ayat 26 sampai 39. Adik-adik catat. Nanti adik-adik baca di rumah. Ya, baca di rumah, memang di rumah ya adik-adik. Nanti habis itu baca, kalau kita baca bersama-sama, nanti waktunya nggak keburu nih. Coba ya, dengar dulu cerita kakak nih. Kakak akan ceritain nih, apa yang ada di dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Perhatikan baik-baik. Pada suatu hari, Munculin. bukan pada suatu hari, di sebuah tempat ada seorang yang, kalau adik-adik lihat, ini seperti apa orangnya. Dia tidak berpakaian, tubuhnya luka-luka, dan dia tinggal tidak di rumah. Itu dia tinggal di satu tempat. Kalau adik-adik lihat ya, itu memang beda tempat, beda bentuknya sama zaman sekarang. Itu sebenarnya kuburan tuh adik-adik. Itu kuburan. Tuh yang di bukit-bukit tuh yang ditutup-tutup itu kuburan. Kalau kuburan zaman dulu seperti itu. Dimasukinnya ke dalam goa gitu ya, kemudian ditutup pintunya. Nah, kenapa orang ini tinggal di kuburan? Kenapa dia nggak tinggal di rumah? Kakak kasih tahu sama adik-adik. Ternyata orang ini adik-adik adalah orang yang hidupnya di dalamnya itu ada setannya. Ini orang di dalamnya ada setannya adik-adik. Atau yang lebih dikenal adik-adik biasa mungkin kenal ini kerasukan setan. Ya. Ini di dalamnya ada setannya banyak. Jadi karena ini ada setannya, dia nggak bisa tinggal di rumah, nggak bisa tinggal sama orang-orang yang lain. Kenapa? Karena dia suka menyakiti orang lain. Ya, orang-orang nggak bisa loh nahan dia. Karena apa? Ada setan tenaganya kuat. Itu yang udah dirantai tuh tangannya. Adik-adik coba lihat itu tangannya bisa apa? Rantainya bisa dilepasin. Ya. Setan membuat dia menjadi orang yang jahat. Ya. Dia tidak suka berpakaian. Dia tidak suka urus diri dia. Makanya badannya kotor. Dia suka melukai diri dia sendiri. Coba bayangkan. Ya, dia nggak melukai orang lain. Dia melukai diri sendiri. Dia kerjanya di kuburan itu pagi, siang, malam dia ada di kuburan. Dia tidur di kuburan. Setiap hari dia teriak-teriak. Ya. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada setan. Dia nggak bisa bahagia adik-adik, nggak bisa tersenyum, ya, nggak bisa ketawa. Dia teriak-teriak, ya, karena setan membuat dia tersiksa. Oleh sebab itu dia tinggal sendirian di dalam kuburan itu, di daerah kuburan. Adik-adik sini ada nggak yang berani tinggal di kuburan? Nggak ada. Siang, malam, pagi, sore di kuburan. Walaupun dikasih gadget nih, boleh main ya adik-adik main gadget di kuburan. Enggak Kak, saya lebih enak tinggal di rumah, ada tempat tidur. Tapi orang yang di dalamnya ada setan, lebih suka tinggal di dalam kuburan, tinggal di daerah kuburan. Sampai satu hari, Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Ketika Tuhan Yesus habis mengajar di tempat lain, Tuhan Yesus naik perahu karena harus menyeberang, ya, turun di dekat, harus melintasi kuburan itu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus begitu turun, itu orang yang sakit, yang ada setannya teriak-teriak. Ya. Terus tiba-tiba semua murid kaget. Hah? Siapa tuh? Siapa tuh? Ya. Teriak-teriak begitu adik-adik, ya. Nah, tapi herannya begitu dia melihat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan?
Dia langsung jatuh di bawah Tuhan Yesus. Dia langsung tersungkur. Dia langsung menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia ketakutan melihat Tuhan Yesus. Ya, dan dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Apa yang kau mau lakukan? Mengapa engkau ke sini? Engkau Tuhan, kenapa engkau ke sini?" Murid-muridnya ketakutan nih adik-adik nih. Murid-muridnya ketakutan. Tapi lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lari nggak adik-adik? Tuhan Yesus tidak lari. Tuhan Yesus tidak takut. Tapi justru yang kerasukan setan ini, setan yang ada di dalam orang ini justru takut begitu melihat Tuhan Yesus. Ya, sementara orang-orang takut terhadap dia, tapi dia takut terhadap Tuhan Yesus. Artinya yang hebat siapa nih adik-adik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih hebat. Ya, setan di dalam diri orang ini tahu bahwa bakalan dia diusir nih, dia disuruh keluar pasti dari tubuh orang ini. Ya, lalu setan melalui orang ini bilang, "Yesus, anak domba Allah, jangan usir saya. Saya tidak mau diusir. Saya mau di sini saja. Saya mau tinggal di dalam orang ini." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Kamu harus keluar dari orang ini." Ya, iblisnya mau nggak? Tadinya dia nggak mau adik-adik. Tapi kemudian kita melihat, lihat tuh, ya, "Saya tidak mau. Ya, jangan suruh usir saya takut." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Kamu harus keluar dari orang ini. Karena orang ini kasihan. Kamu ada di dalam orang ini menjadi jahat. Kamu harus pergi tinggalkan orang ini." Lalu iblis itu melihat begini, baik Tuhan Yesus. Kalau begitu, dilihat tidak jauh dari situ adik-adik, ada banyak babi-babi. Ada orang yang sedang mengembalakan babi. Babinya ada banyak, ada ratusan. Lalu iblis atau setan di dalam diri orang itu bilang, "Pindahkan saya saja masuk ke dalam babi-babi itu." Adik-adik tahu nggak? Ternyata yang setan yang ada di dalam diri orang itu bukan cuma satu loh. Banyak. Ya, setan bisa masuk di satu orang, setannya bisa banyak loh. Ya. Lalu iblis itu bilang, "Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu." Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? "Silakan, kamu keluar dari orang ini, kamu masuk ke babi-babi itu." Adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuh, lihat. Saya mau masuk aja ke dalam babi-babi ini lagi ini nih adik-adik, lagi asik-asik makan nih. Diusir setannya di dalam orang itu masuk ke babi ini. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Babi-babi ini jadi kemasukan setan. Pokoknya babi, binatang ataupun orang yang kemasukan setan jadi tidak baik. Babi-babi ini tiba-tiba mengamuk, ya, mengamuk. Lalu apa? Menerjunkan dirinya semua adik-adik masuk ke dalam danau, ya, mati deh tuh babi-babi itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita melihat orang yang tadi kerasukan udah sembuh adik-adik, dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya memberikan dia pakaian, ya, luka-lukanya dibersihkan. Lalu orang itu udah sehat, udah bersih, ternyata orangnya ganteng ya. Kalau udah setannya udah keluar, orang itu bisa sadar dan dia bisa melihat diri dia, merawat diri dia, dan ternyata ganteng. Lalu orang itu bilang, "Tuhan Yesus, wah suaranya udah baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya udah dilepaskan. Setan-setan udah pergi dari diri saya. Ya, sekarang saya mau ikut Tuhan. Kemana saja Tuhan pergi, saya mau ikut. Saya mau jadi murid Tuhan Yesus." Ya, karena dia berterima kasih. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Kamu jangan ikut saya. Kamu harus pulang ke rumah lalu ceritakan, ya, bagaimana kamu dilepaskan, bagaimana aku menolong kamu. Setan-setan itu pergi keluar dari diri kamu." Adik-adik tahu, orang-orang yang ada di sekeliling situ, sekampung itu yang dekat ke kuburan keluar adik-adik dan melihat, "Loh, itu kan orang yang udah lama tinggal di kuburan. Sekarang kok jadi bersih?
kok sekarang mau dia pakai baju, dia bisa ngomong tuh, dia nggak menyakiti, dia nggak jahat sama orang. Kenapa adik-adik? Karena setannya sudah diusir dari diri orang itu, ya. Pak, jadi Tuhan Yesus takut apa berani sama setan? Berani. Berani. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Ya, Tuhan Yesus hebat, berani sama setan. Justru setan takut sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pertanyaannya nih sekarang. Apakah setan bisa masuk dalam diri saya? Adik-adik, apakah kita bisa dimasukin setan? Coba perhatikan. Bisa. Setan itu, iblis itu, masuk melalui kita, itu melalui pikiran kita yang tidak baik. Ya, iblis itu bisa mengganggu pikiran kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, apa nih? Ngapain nih anak? Berantem. Berantem. Berantem itu, kadang-kadang kita nggak mau berantem. Tapi di hati, di pikiran, udah pukul aja, udah tendang aja. Hati-hati adik-adik. Itu namanya setan mau masuk dalam pikiran adik-adik. Kalau kita mau nurutin setan, kita berantem, artinya apa? Kita kemasukan setan. Ya nggak seperti orang tadi, saya nggak ke kuburan, Kak. Saya nggak diikat tangan saya pakai baju nih, saya nggak telanjang. Perhatikan adik-adik, kalau orang tadi itu dimasukin setannya banyak. Tapi dimasukin setan satu saja, kita juga bisa jahat. Ya, coba lihat tuh. Tadinya nggak mau berantem. Jadi adik-adik perhatikan. Kalau kita berantem artinya kita sudah menuruti setan atau iblis. Nah, terus apa lagi nih? Apalagi tuh? Jahil. Ya, jahil sama teman, jahat sama teman. Ya, bikin orang jadi nangis, gangguin teman sampai nangis. Tuh orang lagi main-main, ditarik rambutnya. Nah, boleh nggak itu? Tidak boleh. Ya. Kemudian, nah nih, coba tebak adik-adik itu apa ya? Berkata kasar. Ya, bagus Bianca. Kenapa sayang? Berkata kasar. Berkata kasar, benar. Ya, berkata kasar itu saking jelek perkataannya, bukan cuma kasar tapi juga kotor, ya. Jadi kakak nggak mau tulis tuh. Ya, apa yang kasar itu keluar dari mulut itu janganlah, ya. Tidak boleh. Kalau kata-kata kita sering kasar sama orang tua juga, sama teman, sama adik, sama kakak. Hati-hati adik-adik, ingat, aduh, kalau saya kasar berarti ada iblis dalam diri saya, ya. Kalau disuruh apa ngomong lagi, keluar lagi kasar, ya, keluar lagi kata-kata kotor. Aduh, adik-adik, ya. Terus nih apa? Merebut main. Mengambil mainan teman lain. Ya, betul sekali, ya. Boleh pinjem, boleh, tapi pinjam itu izin. Yang punya minjemin nggak? Kalau nggak dipinjemin, jangan direbut. Kalau direbut itu tidak baik. Ya, kan firman Tuhan bilang jangan mengingini milik orang lain. Itu lagi main diambil, ya. Mungkin hatinya bilang udah rebut aja, itu kan cewek, itu kan perempuan, udah rebut aja. Kita nurutin. Kalau kita nurutin artinya apa adik-adik? Iblis sudah ada di dalam diri kita. Waduh, bahaya sekali nih. Nah, terus apa lagi tuh? Malas belajar. Kak, emang kalau malas belajar itu iblis, Kak? Menurut adik-adik kalau orang yang malas belajar itu yang nyuruh Tuhan Yesus atau iblis? Iblis. Nah, adik-adik mau nurutin siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus. iya kan? Kalau misalnya udah nggak usah belajar, nanti aja, nanti kalau ulangan nyontek aja, udah nanti aja ya.
belajarnya sedikit aja, sebentar aja. Hati-hati adik-adik. Ya, terus ada lagi nih. Nah, ngapain nih? Ngapain nih? Memainkan handphone. Nah, main handphone itu orang kemasukan setan apa enggak? Iya. Main handphone enggak kemasukan setan. Tapi kalau main handphonenya tidak ada batas waktu, terus saja liatin handphone. Ya. Terus saja sampai makan juga lupa, mandi lupa, belajar apalagi. Boro-boro ingat berdoa. Main handphone terus. Kalau buka handphone baca Alkitab itu bagus. Ya. Apakah kagak nggak boleh, Kak? Boleh. Tapi ada waktunya. Bukan sepanjang hari waktunya belajar. Waktunya baca Alkitab. Waktunya berdoa. Waktunya main handphone dia dikasih pasti waktunya sama orang tua. Betul nggak? Kalau terus adik-adik main handphone terus, hati-hati. Ya. Itu juga bisa iblis yang menyuruh. Udah main handphone aja, lihat tuh film-film yang serem-serem, ya. Lihat tuh berita-berita yang jelek-jelek. Lihat tuh gambar-gambar yang omongan yang kasar-kasar. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Lihat tuh TikTok yang kasar-kasar. Wah, akhirnya jadi anak Tuhan tadinya, masa anak Tuhan ngomongnya kasar? Masa anak Tuhan ngomongnya jelek? Nah, adik-adik, berikutnya, kalau ada setan dalam diri kita, nih anak bertanya nih, bagaimana saya mengusir iblis dari pikiran saya kalau gitu? Selama ini saya suka malas belajar nih, Kak. Saya suka main handphone melulu, saya suka ngomong kotor, saya suka berantem, saya suka kurang ajar sama orang tua. Berarti saya ada iblisnya, Kak. Tolong saya dong, gimana caranya? Adik-adik ada yang tahu gimana caranya? Tadi ada lagunya. Kalau iblis merayuku. Terus? Apa nggak tadi syairnya? Doa. Apain? Kita berseru, panggil nama Tuhan Yesus. Karena yang hebat itu tadi siapa? Yang hebat tadi yang sudah mengalahkan iblis tadi siapa? Tuhan Yesus. Nah, berarti kita minta tolongnya sama siapa? Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus, ya. Jangan minta tolong sama kakak. Ya, kalau kakak kan kalian telepon Kak Agustina, telepon Kak Nunu, saya lagi dimasukin iblis nih. Begitu mau nelfon, handphone kakak lagi nggak aktif. Ya, Kak Nunu nggak angkat-angkat teleponnya nih. Kelamaan nih, nanti iblisnya makin jadi-jadi. Kelamaan adik-adik. Yang cepat adalah ketika adik-adik merasa, kok saya rasanya mau berantem terus ya? Kok saya ngomong kotor melulu ya? Kok saya malas belajar ya? Saya tahu, ini kayaknya ada iblis yang mengganggu saya. Adik-adik lakukan apa? Lipat tangan. Lalu panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya untuk mengalahkan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis keluar. Ya. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus jaga adik-adik. Mendengar adik-adik berseru, Tuhan Yesus suruh malaikatnya jaga adik-adik. Ya. Jadi ada malaikat, ada adik-adik. Tuhan Yesus punya banyak malaikat. Jadi Tuhan Yesus bisa suruh malaikatnya untuk jaga Kairi, untuk jaga Christian, untuk jaga Bianca, ya, untuk jaga semua adik-adik, juga termasuk kakak-kakak guru. Kalau kita lagi takut, kita lawan iblis bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kirim malaikatnya untuk jaga kita. Dan ketika tidur sendiri, mati lampu. Waduh, adik-adik, gelap lagi, hujan lagi, bunyi petir lagi. Jangan takut adik-adik, ya. Kita harus bisa kalahkan iblis. Karena apa? Percaya Tuhan Yesus menjaga. Nah, adik-adik kalau lagi tidur sendiri, tadi si Rael bilang, Rael berani tidur sendiri? Berani. Berani ke kamar mandi sendiri walaupun malam? Berani. Karena apa? Tuh ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga.
Nah, adik-adik sekarang sudah mengerti bahwa setan itu, iblis itu tidak perlu ditakutkan. Sekalipun ada di dalam pikiran, kita berdoa, dilawan iblisnya. Oke? Ya, dilawan. Iblis keluar dari pikiran saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau berantem. Saya tidak mau ngomong kotor. Dilawan ya, jangan diturutin. Nah, kalau kita jadi melakukan firman Tuhan, akhirnya baca sama-sama. Saya berani bersama Bersama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya adik-adik menjadi anak-anak pemberani, menjadi anak Tuhan yang berani, ya. Tapi kakak kasih tahu, setan itu ada apa enggak ada? Setan itu ada. Tapi Tuhan Yesus juga ada. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan setan. Jadi jangan takut ya, betul adik-adik? Betul. Betul? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang melawan iblis. Jadi saya juga berani untuk melawan iblis. Oke? Nah, baik. Kalau begitu, kita akan berdoa bersama-sama. Paham ya cerita firman Tuhannya ya? Paham, Siapa Kak. di sini yang masih takut? Angkat tangannya. Yang masih takut? Tidak ada, Kak. Tidak ada ya. Jangan, Kak, saya nggak takut lagi ya. Saya tidak takut lagi kalau ada pikiran jahat. Saya tahu itu dari iblis. Saya nggak mau nurutin ya. Saya nggak mau taat. Saya mau taatnya sama Tuhan Yesus saja ya. Amin. Semua adik-adik jadi anak baik ya. Supaya Tuhan Yesus senang. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang berani melawan iblis. Kami mau menjadi anak taat hanya kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau hebat. Engkau mengalahkan iblis. Dan kami menjadi anak pemberani bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kakak serahkan sekarang sama Kak Lingling yang akan mengajar kita ayat hafalannya untuk cerita kali ini. Silakan Kak Lingling. Oke kakak, terima kasih. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini agak sedikit berbeda ya daripada lainnya. Nanti kakak akan menunjukkan tulisan di layar. Nanti adik-adik ikut untuk baca ya. Ayo, mic-nya coba dinyalain dulu semua. Kakak kamu tunjukin satu gambar, nanti dibaca ya. Sama-sama. Oke. Nanti dibaca ya sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Kelihatan kan? 2 Timotius 1 ayat 27. Ayo sama-sama kompak. 1, 2, 3. 2 Timotius 1 ayat 7. Oke. Sekarang Sebab Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. yeay. Memberikan kepada kita bukan Goalnya adalah
Ayo dibaca semuanya dari awal. 1, 2, 3. 2 Timotius 1 Ayat 7. Sebab roh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, roh ketakutan. Yes, betul sekali. Ayat hafalan kita terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Buat adik-adik yang bisa hafal sampai habis, hebat. Tetapi kalau tidak bisa, cukup sampai dengan roh ketakutan saja. Jangan lupa kirimkan ayat hafalannya via video, kirim ke WA grup ya. Kakak tunggu loh, maksimal di hari Kamis. Oke, demikian ayat hafalan kita untuk minggu ini. Sampai jumpa di ayat hafalan kita berikutnya. Silakan kakak. Hai. Kak. Belum. Ya, adik-adik, gimana tadi? Kita sudah dengerin firman Tuhan, kita juga sudah menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana tadi? Alamatnya? 2 Timotius. Coba ada yang bisa sebutkan dari depan sampai habis. Ada yang sudah hafal belum? Kak, suaranya putus-putus, Kak. Putus ya? Iya, Kak. Oh, yang lain putus. Udah, Kak. Masih aman. Ya, oke. Ya. Jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan, kirim melalui grup WA ya. Tunggu ya adik-adik yang belum ngirim-ngirim nih, ya, ditunggu. Karena kakak lihat belum semuanya nih ngirim ya, masih ada yang absen belum ngirim. Ya, adik-adik semakin semangat, semakin rajin lagi ya dalam mengirim ayat hafalan. Nah, minggu yang ibadah tanggal 15 Oktober yang mengumpulkan ayat hafalan itu ada Arka, Abel, Rizal, Rael, Rafael, Dianka, dan Melrika. Nah, yang lain itu ya. Nah, sekarang kakak mau absen nih yang hadir hari ini. Coba kalau namanya kakak panggil, adik-adik nyautin ya, bilang hadir kan gitu ya. Oke, Abel, ada Abel yang cantik. Iya, Arka tadi keluar ya, Arka. Di awal ada Arka izin ya. Ada Kairi ada. Kairi ada tadi Kairi mana tuh? Yang ganteng, Kairi. Masih hadir. Kairi kemana tuh? Yang ada Raquel, Serael, wah bertiga. Mana tuh? Iya, ada Excel sama Alexa. Alexa. Hadir, Kak. Anak sejarah. Iya. Oh, Excel bukan anak sejarah ya. Kakak bukan anak matematika. Anak sejarah nih. Alexa. Oh, hari ini banyak nih yang hadir. Dan hari ini kakak lihat ada Delvi. Halo Delvi. Delvi sama Dede sama Jos. Mana sih Jos? Josnya ada. Ada. Ya. Nanti datang lagi ya Delvi ya ibadah. Ya, gambar. Oke, Delvi hebat. Kakak juga lihat di sini ada Bianca. Halo Bianca. Iya, nggak ada suaranya nih. Audrey. Nah, Audrey. Kian.
Ya, Siang. putus-putus Kalina, putus-putus jadinya nggak jelas anak-anaknya. Oh gitu. Ya maaf ya adik-adik ya, nggak tahu udah mungkin jaringan. Terus terakhir ada Rinda ya. Hadir. Oke. Adik anak yang hadir. Tepuk tangan untuk kalian semua yang hebat-hebat. Ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ibadah apa. Kita akan ada ibadah lagi di minggu tanggal 19 ya, tanggal 19 November ya. Jangan lupa hadir adik-adik ya. Oke adik-adik, ada yang namanya tapi belum dipanggil. Nggak ada ya. Oke. Adik-adik, apakah tambahan? Kakak? Ada? Tati ada? Halo? Ya, kalau enggak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Nanti saya minta Kakak Wati ya, Kakak Wati dalam Halo? Dengar nggak suaranya? Dengar. Dengar, Kak. Ya. Kakak Wati. Wati, tutup dalam doa bisa. Apakah suara saya tidak terdengar? Putus-putus, Lin. Saya berdoa. Iya. Oh, suaranya sorry. Ya, adik-adik semua lipat tangan, kita tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore hari ini kami boleh belajar memuji Tuhan. Kami boleh belajar untuk menentang rasa takut kami. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami menjadi anak yang pemberani. Tapi Tuhan, tolong kami menjadi anak yang pemberani tapi yang benar. Bukan pemberani untuk menjadi jagoan. Tuhan, tolong kami. Ajar kami menjadi anak yang pemberani karena benar. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan dapat tinggal di dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Roh Kudus, malaikat Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati Kalina yang sudah menyampaikan puji-pujian. Kau berkati juga Agustina yang sudah menjadi berkat di dalam firman Tuhan. Berkati kami semua juga yang sudah hadir di dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan berkati juga mereka yang sempat hadir, kiranya Tuhan mengingatkan mereka untuk di hari kemudian untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita ucapkan amin. Jangan lupa ya, besok ada yang latihan, yang minggu kemarin sudah latihan, besok jangan lupa untuk datang lagi. Oke? Iya. Jangan lupa ya. Iya. Dah. Bye. Sampai besok. Bye. Saya keluar Sampai jumpa. dulu. Berkati. Dadah. Selamat berjumpa. Iya. Pamit dulu ya. Ya, dadah. Dadah.
Amsal Antan 3 3 ayat ayat 9. 9. 9. Mulia, Nah, mulia, ya, muliakanlah ya, kan, dah, Tuhan, an, Tuhan wan, dengan nan, harta, dah, hartamu. mu, Amin. min. Amin. Amin. Amsal Asal 3 3 ayat ayat 9. 9. Muliakanlah Muliakanlah Tuhan Tuhan dengan dengan hartamu. hartamu. Amin. Amin. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin.